yang memang katanya kodratnya perempuan itu ya di rumah aja ngurus dapur kasur. Ketika tahu saya muslim, oh are you Muslim? Have you ever killed anyone? Semakin sedikit kita tahu suatu hal, semakin kita akan terkukup dan tidak tahu ada alternatif yang lain. Karena kalau dalam meeting nih gue tahu nih perempuan-perempuan suka takut ngomong. Pokoknya setiap kali gue ngomong ide, lu puji ide gue ya. Baru dari potensi aja udah bisa naik pangkat kalau cowok-cowok. Secara umum nih di semua industri, menurut saya kalau kita bicara soal gender equality, itu ada 3 hambatan utama. Hambatan pertama itu di level individu. Kita perempuan yang kadang memang gak cukup percaya diri. Karena situasi membuat kita menjadi serba salah. Saya akan bicara lebih jauh soal itu. Kita kurang mentor, kita kurang skill, kita kurang pengalaman, kita kurang dukungan dari orang-orang sekitar. Jadi ya, ada hambatan di level individu. Kita bicara di level berikutnya tuh, hambatan di level organisasi. Organisasinya memang tidak terbuka, memberikan kesempatan kepada perempuan. Apakah tidak ada kebijakan yang memang mendukung affirmative action, tidak ada pilihan untuk bekerja lebih fleksibel, penggajian yang berbeda, melakukan tugas yang sama tapi digaji berbeda, itu terjadi di banyak tempat loh. Di Indonesia rata-rata 70% bedanya. Kita melakukan hal yang sama persis dengan kolega laki-laki kita digaji 70% lebih, 30% lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Jadi ya, disparitas gaji itu ada. Itu hambatan di level kedua. Dan kalau kita bicara hambatan di level ketiga, dan ini yang paling berat, itu hambatan di level budaya. Patriarki, negeri plus 62. Yang memang katanya kodratnya perempuan itu ya di rumah aja ngurus dapur, kasur, dan sebagainya gitu. Hambatan-hambatan di level negara yang memang menyulitkan perempuan untuk bisa berdaya semampunya. Jadi secara umum setiap industri pasti punya tantangannya, tapi kalau kita bikin itu menjadi satu struktur ya, hambatan di level individu yang harus kita tangani, di level organisasi dan juga di level negara atau budaya. Itu sih Mbak Mira. Wow, saya sampai tahan napas tadi Bapak Ibu. Luar biasa, Mbak Nana. Ini kita melanjutkan cultural ini tadi ya, gap atau di level negara ini. Karena negara kita ini sangat beragam, majemuk. Kalau mengenai cultural sensitivity, gimana tuh Mbak Nana? Apakah para leaders harus mempunyai cultural sensitivity di mana nggak perlu harus diomongin secara eksplisit, tetapi ya apa yang mesti dilakukan oleh para leaders yang ada di sini maupun yang ada di perusahaan? Ya. Saya percaya kata toleransi itu tidak bisa hanya diajarkan atau disosialisasikan. Toleransi itu harus dirasakan, harus dialami. Nggak bisa diajarkan saja. Kalau punya pengalaman menjadi minoritas, itu akan membuat kita menjadi mayoritas yang lebih tenggang rasa. Saya beruntung, saya pernah merasakan jadi minoritas di usia yang sangat belia, umur 16 tahun. 16 tahun waktu itu Mbak Mira saya dapat kesempatan untuk jadi pertukaran pelajar. Saya hidup dan tinggal selama 1 tahun di Amerika Serikat di kota kecil. Hidup bersama keluarga penganut Katolik yang amat taat. Setiap minggu selalu ke gereja. Dan saya ingat ketika saya waktu itu dibolehkan pergi oleh Abi Quraish ke sana, itu tuh heboh keluarga besar. Abi dan Mama Mama agak berat sih ngelepas anak perempuannya 16 tahun sendiri ke Amerika gitu ya, tinggal di keluarga antah berantah. Tapi kalau Abi dari dulu untuk pendidikan berangkat gitu. Saya hidup jadi satu-satunya muslim di kota kecil itu. Saya ingat waktu itu saya belajar toleransi justru dari orang tua angkat saya. Ibu saya yang setiap malam pada saat bulan puasa bangun menyiapkan sahur untuk saya. Yang bahkan mencoba untuk sempat berpuasa selama 1 hari tapi kemudian gak kuat, cuma makan aja, cuma minumnya tetap katanya karena gak kuat, tapi berusaha untuk itu. Karena saya satu-satunya muslim, saya ingat waktu itu lebaran, saya tidak bisa berkumpul, saya kemudian diantarkan naik mobil hampir 4 jam untuk mencari masjid terdekat. Jadi saya belajar toleransi bukan lewat buku, tapi pengalaman saya menjadi minoritas. Pengalaman yang tidak semuanya indah. Saya ingat tuh umur 16 tahun waktu itu ketika salah satu teman saya di sekolah gitu, ketika tahu saya muslim, oh are you Muslim? Have you ever killed anyone? Saya sempat ditanya seperti itu. Jadi pengalamannya tidak selalu menyenangkan,
Tapi yang jelas pengalaman itu membentuk dan mengajarkan saya insya Allah menjadi toleran, lebih toleran karena pernah tahu rasanya jadi minoritas. Dan dari situ saya rasa ada hal-hal yang bisa kita tarik begitu ya. Saya selalu berusaha menarik pengalaman dari apa yang saya dapatkan, saya perkaya dengan rujukan dan referensi. Bagaimana sih melawan intoleransi? Terkadang tuh kita nggak sadar loh kita intoleran. Karena perilaku biasa sehari-hari yang kita anggap normal, kita tidak pernah sadar bahwa itu sesungguhnya menyakiti atau itu sesungguhnya stereotyping. Saya percaya intoleransi bisa dilawan dengan 3 hal. Yang pertama lewat pendidikan. Intoleransi itu lahir kalau kita takut akan perbedaan. Kita nggak tahu, kita takut pada sesuatu yang baru. Kita nggak familiar dengan sesuatu yang baru. Kita takut, akhirnya kita jadi menahan diri dan menolak diri. Supaya nggak takut, supaya tahu, supaya paham, belajar. Jadi ya dilawan dengan pendidikan. Cari tahu banyak hal, ajarkan itu sejak dini, terutama anak-anak. Dan kalau kita bicara di lingkungan pekerjaan, saya percaya bisa lewat pendidikan. Mengekspos diri kita pada hal-hal yang baru dan berbeda lewat pendidikan. Yang kedua saya percaya karena saya wartawan, intoleransi bisa dilawan dengan akses informasi. Semakin sedikit kita tahu suatu hal, semakin kita akan terkukup dan tidak tahu ada alternatif yang lain. Semakin kita hanya dapat informasi yang sepihak, semakin kita akan mudah judgmental dan menghakimi. Lawan dengan akses informasi. Itu yang kedua. Dan ketiga saya percaya intoleransi itu bisa dilawan dari kesadaran individu. Intoleransi yang terjadi di satu kelompok masyarakat, apakah di sekolah atau di lingkungan atau di pekerjaan, itu akumulasi dari aksi-aksi individu yang berkumpul dan akhirnya menjadi intoleransi kelompok gitu. Jadi mari periksa diri kita, apakah kita seringkali bias terhadap yang lain, apakah kita menyalahkan problem kita pada orang lain, kan itu kan. Kalau ngelihat ada orang yang berbeda, pasti problem gue gara-gara dia nih. Rohingya masuk ke Aceh, ini pasti lahan pekerjaan gue akan diambil dan sebagainya. Itu. Jadi mari periksa diri kita, apakah sikap-sikap kita selama ini itu berangkat dari ketidaktahuan dan ketakutan kita pada sesuatu yang tidak kita kenal atau tidak kita tahu. Dan itu kemudian bisa diakumulasi menjadi satu pembelajaran. Kalau konteksnya dalam lingkungan pekerjaan, kembali ke tadi ya, cultural diversity, saya percaya semuanya harus dirumuskan dalam bentuk kebijakan. Apakah dalam kebijakan yang afirmatif, dengan mentoring, dengan komunikasi yang terbuka, dengan pelatihan-pelatihan seperti ini, dengan memastikan akses komunikasi lancar, karena kalau tadi prinsipnya 3, pendidikan, kesadaran individu yang melahirkan kesadaran kolektif, dan juga akses informasi. Jadi harus dimasukkan dalam policy kantor, di rekrutmennya, di kegiatan-kegiatan yang memastikan ada interaksi yang lebih cair antar orang-orang yang beragam dalam perusahaan, mentor yang sengaja memasangkan antara orang yang berbeda, kegiatan-kegiatan yang memang memunculkan self respect antar sesama, kebijakan yang kemudian masuk dalam sistem. Karena perusahaan bisa melakukan itu. Ada hak dan kewajiban karyawan, ada aturan perusahaan yang bisa quote unquote memaksa perubahan perilaku. Dan saya percaya kalau itu dilakukan secara konsisten, pemahaman akan cultural sensitivity, intoleransi yang tanpa sadar kerap kali kita tunjukkan, bukan karena kita ignore, karena memang kita nggak sadar aja gitu, bahwa itu sebetulnya menyakitkan dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya percaya perusahaan bisa melakukan itu lewat ragam kebijakan yang diimplementasikan, Mbak Mira. Thank you. Saya sedikit sharing juga nih Mbak Nana karena tadi menyangkut intoleransi yang kadang-kadang juga menyangkut dengan cultural sensitivity. Kalau pengalaman saya pribadi, Bapak Ibu mungkin juga Mbak Nana, kita baru ini juga ya. Saya 15 tahun di luar, di Europe waktu itu. I was kayak umur berapa ya, baru lulus deh umur 25. Saya ditunjuk jadi VP, Vice President di umur sangat muda, di Austria, di Jerman, perempuan, kinyis-kinyis nggak Bu? Umur 25 dan saya punya subordinate 800 orang karena bidang saya waktu itu manufacturing. Laki-laki banget dong. Nah itu di bawah saya tanpa bermasuk krisis tapi banyak orang subcontinents which is itu kan Indian, Pakistani, Sri Lanka dan sebagainya ya. Dalam artinya bukan ini tapi semua di bawah saya banyak sekali subordinate seperti itu. Yang budaya patriarkinya sangat kental. Sangat kental. Saya kalau tadi Mbak Nana mau menangis atau kalau saya mau nangis karena
ban mobil saya pernah dikempesin. Yang bikin peraturan siapa, ya kan? Kita sebagai ini kempesin, saya bilang ini siapa? Aduh saya udah gak berani ini, saya gak berani naik mobil itu lagi, takutnya empat-empatnya dikempesin kan Bu. Susah ya. Akhirnya kita ini seperti itu Mbak Nana. Jadi, nah tapi yang saya sangat salut, pengalaman ya, merasa untuk berada di lingkungan yang bukan milik kita dan dihargai, dikasih panggung, dikasih kesempatan itu luar biasa. Berarti board of director saya waktu itu kasih kesempatan anak kecil, perempuan, Asian masih kecil ya tuh untuk bisa memimpin dan kita buktikan kalau kayak Mbak Nana tadi 2 kali lebih cepat, 2 kali lebih ini dan saya nggak banyak ngomong sama orang, kita tunjukin performance. Kayak gitu ya, itu sharing saya pribadi kira-kira. Oke, mungkin nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu di sini pasti masih banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa di-sharing. Mungkin satu pertanyaan lagi terakhir untuk sesi ini. Karena para leader ini kan banyak laki-laki juga di sini, gimana sih cara bisa mengerti perempuan gitu Mbak Nana? Bapak-bapak ini di rumah aja udah bingung, di kantor mungkin jodoh kan ketawanya keras. Gimana kira-kira untuk bisa lebih menghargai? Aku waktu kan Mbak Mira bilang tuh banyak leader laki-laki, jadi aku memang sengaja nyatet karena aku nggak mau sok tahu, tapi aku mau ada beberapa catatan untuk bapak-bapak yang hadir hari ini. Bagaimana caranya untuk mendukung karyawati? Yang pertama menurut saya memang harus lead by example. Jadi harus memberi contoh dalam tindakan, dalam kebijakan yang diambil dan lead by example itu selalu the best type of leadership. Menunjukkan dengan contoh. Salah satunya adalah dengan menjadi mentor bagi perempuan di dunia kerja. Terkadang leader laki-laki tuh, saya tidak mau menggeneralisasi, tapi dari pengalaman tuh terkadang kalau melihat ada yang potensial, yang di nurture itu cuma yang laki-laki sebagai penerus. Padahal perempuan sangat butuh mentor. Mungkin apakah karena memang ada keengganan atau kesungkanan gitu. Kalau mentoring hanya satu perempuan. Karenanya tipsnya adalah ambil 2 atau 3 perempuan anak buah yang dirasa berpotensi dan mentoring mereka. Bisa juga mentornya laki-laki dan perempuan. Tapi jangan pernah mengeksklud perempuan sebagai orang yang akan dibina atau dimentor. Itu yang kedua. Terus kemudian juga memastikan kalau dalam meetingnya inklusif. Karena kalau dalam meeting nih gue tahu nih perempuan-perempuan suka takut ngomong. Takut duduk di depan, gak mau angkat tangan. Kalaupun ngomong terus biasanya gak didengar. Atau kalau ngomong biasanya terus laki-laki yang lebih dominan terus nyelak. Atau kalau ngasih ide terkadang penyampaiannya karena gugup jadi gak runut, gak sistematis. Akhirnya terus seolah-olah gak meyakinkan ide yang sama disampaikan oleh laki-laki yang jauh lebih pede. Idenya diambil padahal itu idenya perempuan. Jadi please kalau mimpin rapat make sure kamu kasih kesempatan perempuan-perempuan untuk ngomong. Memastikan kalau ada anggota tim perempuan yang belum ngomong, tanya apa yang mau disampaikan. Dulu tuh waktu aku di Metro, aku punya geng perempuan. Kania, Mutia, Virgi, Vivi, kita semuanya satu angkatan tuh. Dan di setiap rapat redaksi, kita ada rapat redaksi pagi dan sore. Pagi untuk hari ini akan liputan apa, sore besok liputannya apa. Dan selalu ditanya ada ide liputan apa. Dan saya tuh udah janjian tuh sama geng perempuan saya. Pokoknya setiap kali gue ngomong ide, lu puji ide gue ya. Jadi pokoknya gitu, bagus banget idenya. Oh iya itu memang harus ide seperti itu. Jadi pokoknya kita mencari tribe. Jadi kita perempuan we have to find our own tribe girls. Cari lingkungan suportif. Pokoknya lu ngomong apa gue puji lu. Karena ada hasil penelitian. Laki-laki akan dipromosikan baru dari potensinya. Perempuan baru hanya akan dipromosikan atas performa yang sudah dibuktikan. Jadi kalau cowok-cowok nih baru kelihatan bagus aja udah bisa naik pangkat. Perempuan harus membuktikan berkali-kali baru dapat kesempatan. Itu survei yang terjadi di banyak negara dan saya yakin juga terjadi di sini. Baru dari potensi aja udah bisa naik pangkat kalau cowok-cowok. Jadi itu bapak-bapak, dalam meeting please pay attention pada suara-suara perempuan. Karena seringkali seperti tadi, kalau kita percaya perspektif dan pengalaman hidup yang beragam akan memperkaya inovasi dan pencarian solusi perusahaan, saya yakin suara-suara perempuan dengan pengalaman hidupnya yang beragam juga bisa memberikan opsi-opsi yang bahkan gak terpikirkan karena laki-laki kagak pernah mikirin itu.
Kita perempuan dari bangun mau berangkat juga udah mikir, nanti siang gimana ya, cucian apa ya apa. Bapak-bapak berangkat langsung berangkat tuh. Jadi perempuan terbiasa, multi skill terbiasa. Oh ini belum makan, oke gue pesen Gojek, ini yang jemput anak gue nanti siapa ini apa. Sambil kerja sambil mikir banyak banget kan. Jadi kita tuh resourceful, banyak ide. Nyampe kantor, mau ngomong gini udah keselip sama yang lain. So please, leader yang cowok-cowok pay attention sama karyawati yang perempuan terutama pada saat meeting. Itu. Terus kemudian yang bisa dilakukan juga adalah mempromosikan work-life balance. Membuat kebijakan yang bisa membuat perempuan tetap bisa bekerja. Dan juga misalnya tuh ya jam kerja yang fleksibel, ada cuti untuk orang tua, ruang menyusui, dulu di Metro tuh ada ruang menyusui, ada ruang penitipan anak. Harus ada resources yang diberikan untuk memastikan kita perempuan juga bisa dapat kesempatan untuk memaksimalkan potensi kita di kantor dengan membuat kebijakan yang bisa mendukung kita untuk itu. Kemudian juga yang laki-laki ini harus berani negur kalau ada karyawan laki-lakinya yang seksis atau bias. Kadang-kadang bapak-bapak tuh punya geng sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya ngomong sesuatu yang kayaknya seksis atau apa nggak berani negur. Tapi kalau leadernya ngasih contoh, membicarakan itu secara terbuka, ini nggak boleh, oh ini seksis, oh ini bias gitu ya. Itu sekali lagi lead by example dan itu akan memberikan rasa aman kepada perempuan. Bahwa my leader pay attention to me. Kalau ada cowok-cowok yang seksis atau yang bias atau nganggep gue kecil karena gender gue, I know my leader will protect me. Jadi penting tuh untuk berani menantang stereotype dan berani menegur dan mengingatkan kalau ada karyawan lain yang seksis. Kemudian juga nyambung sama tadi tuh ngasih perhatian di meeting. Wah, di stop pas ngomong. Itu sebetulnya salah satu bentuk bagaimana memastikan perempuan juga dapat kesempatan untuk berkontribusi. Jadi kalau misalnya ada proyek yang menantang, ada ada deadline yang harus dikejar, itu biasanya otomatis yang dicari laki-laki. Jadi memastikan dalam tim itu selalu ada perempuannya, memastikan perempuan dapat akses pada kesempatan untuk bisa berkontribusi proyek-proyek yang menantang. Termasuk diantaranya kesempatan untuk pelatihan, kesempatan untuk peningkatan skill, reskilling, upskilling. Itu juga perlu dipastikan karena sekali lagi kerap kali perempuan ragu untuk menonjolkan diri. Jadi harus perusahaannya nih yang melihat dan menangkap dan memastikan kesempatan itu terbuka untuk perempuan. Ada banyak sih yang lain, salah satunya menurut saya juga kalau ada kepanitiaan di kantor, ada komite, atau ada tim atau ada apa, pastikan timnya jangan semua laki-laki, ada perempuannya di situ untuk keberagaman dalam tim yang akan menentukan apakah promosi atau rekrutmen. Jadi selalu secara sadar mengambil kebijakan yang memastikan ada kesempatan untuk perempuan juga bisa menunjukkan kemampuannya. Itu sih Mbak Mira. Ada catatan-catatan yang lain tapi mungkin nanti aja. Ya, siap. Luar biasa. Harus bisa masak, harus jago dandan, bikin alis nggak boleh miring. Panjang hidup perempuan, kerap dinilai, dibanding-bandingkan, disalahkan. Kita mau punya mimpi, tapi jangan terlalu ambisius, gak ada yang suka sama orang ambisius. Karena sekali lagi kita hanya akan dinilai berdasarkan performa yang sudah kita buktikan. Menunjukkan apa yang kita bisa, keberhasilan itu berkorelasi positif pada laki-laki, tapi korelasinya negatif pada perempuan. Tetapi kan kerap kali sekarang kualitas itu disematkan pada kekodratan perempuan. Jadi aku merasa terkadang tuh kita bisa mentolerir orang lain, tapi sama diri sendiri nggak ditoleransi.